tulis lagu ini untuk ayah saya dan sebenarnya untuk mami saya gitu. Karena sebelum mami saya sedikit sakit dan saya tuh selalu ngurusin ayah saya. Jadi dari pakaiannya, dari sarapannya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan ter-up-to-date untuk Anda seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari lanjutan sidang perdana perceraian Wendy Walters dan juga Reza Arab. Sidang cerai perdana Wendy Walters dan juga Reza Arab digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang tersebut mengagendakan menentukan jadwal-jadwal persidangan selanjutnya. Adapun sidang dilakukan secara online atau melalui sistem e-crowd. Sementara itu, Jasonia mengatakan berdasarkan dari Mahkamah Agung, penggugat dan tergugat tidak diwajibkan hadir dalam sidang. Pasalnya keduanya telah hadir dalam mediasi, namun mediasi tersebut gagal dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara melanjutkan persidangan. Maka dari itu untuk sidang selanjutnya dikuasakan oleh kuasa hukum tergugat dan penggugat. Menurut Jasnonia, nama yang terpenting adalah agenda pembuktian. Sebagaimana pihak Wendy pun akan memberikan bukti-bukti terkait gugatan, termasuk soal dugaan isi chat perselingkuhan Reza Arab yang akhirnya memutuskan Wendy ingin bercerai. Berikut wawancara dengan Wendy Walters. Oke, Bang, mungkin hari ini seperti apa sidang perdananya setelah mediasi? Sidang perdana setelah mediasi ya. Betul, hari ini sidang perdana setelah mediasi. Jadi tadi sudah ditetapkan jadwal-jadwal ya, karena ini sistemnya e-court sekarang, ini mediasi. Sehingga karenanya pengadilan menetapkan jadwal-jadwal untuk agar pemberkasan pengajuan dokumen persidangan itu diajukan secara online melalui sistem e-court Mahkamah Agung. Nah, hari ini tadi sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya gitu ya. Tanggal-tanggalnya jawaban dari tergugat itu tanggal 13 minggu depan. Kemudian dilanjutkan agenda replik dari kami penggugat tanggal 20 Desember. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan duplik tanggal 27 Desember. Kemudian dilanjutkan di pembuktian, ya, kita mengajukan bukti-bukti semua tanggal 3 Januari dari penggugat dan dari tergugat tanggal 10 Januari. Ya, jadi karena konsekuensi dari sistem Mahkamah Agung sekarang e-court, di semua perkara juga demikian gitu ya, nggak hanya perkara ini saja. Jadi semua diajukan secara online. Jadwal-jadwal nanti tanggal 3 kita pembuktian, itu yang paling penting. Kita ajukan semua bukti-bukti terkait semua yang menjadi dalil kita dalam perkara ini gitu ya, termasuk bukti chat, bukti video dan lain-lain, itu semua di tanggal 3. Angelina Sondakh berikan hadiah lagu untuk sang ayah. Angelina Sondakh merilis karya terbaru setelah bebas dari penjara. Berbeda dari sebelumnya, Angelina Sondakh merilis sebuah single berjudul Setia yang dibawakan secara duet dengan Julius Sitanggang. Lagu tersebut diciptakan Angelina Sondakh sebagai hadiah untuk sang ayah Lucky Sondakh yang kini sudah berpulang. Angelina Sondakh pun menciptakan lagu ini terinspirasi dari isi hati kedua orang tuanya. Anak dia dan juga cucunya serta istrinya yang pada waktu itu sedang terkena masalah. Saya tulis lagu ini untuk ayah saya dan sebenarnya untuk mami saya gitu. Karena sebelum mami saya sedikit sakit dan saya tuh selalu ngurusin ayah saya. Jadi dari
pakaiannya, dari sarapannya, dari makanannya, dari masakannya, itu semua yang mengurusi adalah ibu saya. Nah, ketika ibu saya sedikit sakit, bergantilah peran ayah saya tuh yang ngurusin mami saya. Jadi semua obat-obatannya, terus dibawa ke dokter, treatment gitu. Akhirnya saya menulis lagu Setia itu memang awalnya lagu duet, Pak. Lagu duet karena disitulah janji atau ikhlas daripada mami saya dan juga papi saya. Alhamdulillah nyampe mami papi ke 50 tahun perkawinan anniversary. Jadi kalau orang bilang tuh kawin mas. Nah di situ juga saya udah niatkan telepon Chris waktu itu, terus aku punya lagu yang aku pengen buat Oma dan Opa, dan aku ingin agar supaya video klipnya itu betul-betul diperangi oleh Oma dan Opa. Nah akhirnya cepat tuh sama Chris, langsung dikenalin sama Bang Juli. Aku hanya dulu kan, ini kan namanya. Jelang pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono, tenda mulai dipasang di rumah calon besan Presiden Jokowi. Suasana bahagia sebentar lagi menyelimuti keluarga Presiden Joko Widodo. Pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono tinggal menghitung hari. Kurang dari seminggu, Kaisang Pangarep dan juga Erina akan resmi menjadi pasangan suami istri. Pernikahan Kaisang ini akan digelar pada 10 Desember 2022 mendatang. Segala persiapan pun telah dilakukan, terutama di kediaman Erina Gudono di Yogyakarta. Rumah keluarga Erina pada pagi hari ini sudah terlihat mulai sibuk. Yang paling mencolok di gang rumah Erina, tampak beberapa orang yang tengah sibuk memasang tenda berwarna putih. Dan rumah Erina ini sendiri beradakan di daerah Purwosari RT 03 RW 59 Siduandi, Kapanwen, Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendati demikian, meski tenda masih dalam proses pemasangan, terlihat di bagian tengah jalan masih bisa dilalui kendaraan dari warga sekitar. Suasana di gang tersebut pun terbilang masih cukup sepi. Berita selanjutnya datang dari Indra Tarigan yang melaporkan wanita berinisial FS di Mabes Polri. Pengacara Indra Tarigan menyambangi gedung Bareskrim Mabes Polri pada Senin 5 Desember 2022 sore. Kedatangannya diketahui untuk melaporkan seorang wanita berinisial FS. Diduga kuat, Indra Tarigan melaporkan wanita berinisial FS yang merupakan sahabat dari Nikita Mirzani, yaitu Fitri Salhutero. Bahkan dalam kesempatan itu, Indra turut ditemani oleh Tessa Mariska, yang juga diketahui sempat merayakan masuknya Nikita Mirzani ke dalam penjara. Nikita Mirzani dan juga Fitri Salhutero. Lebih lanjut, Indra mengatakan bahwa rencana dirinya melaporkan FS memiliki hubungan dengan kasus Nikita di Serang, Banten. Namun Indra belum menjelaskan secara rinci terkait tujuannya melaporkan FS ini. Berikut wawancara dengan Indra Tarigan.
Berita terakhir datang dari Wanda Hamidah yang menjalani mediasi kasus sengketa rumah. Artis sekaligus politikus Wanda Hamidah mendatangi Barreskrim Polri pada Senin 5 Desember 2022 untuk menjalani mediasi soal kasus sengketa rumah yang kini dijalaninya. Wanda Hamidah juga disebutkan akan menyampaikan permintaan maaf kepada Japto Sulistyo Sudrojomarno. Hal itu diungkapkan langsung oleh kuasa hukum Japto Sri Daren. Wanda tersebut seringkali mempertanyakan status legalitas rumahnya melalui media sosial, bahkan hingga menyeret nama Japto. Berikut wawancaranya. Dari Wanda mengupload ya di Instagram beliau itu sama sekali tidak ada maksud untuk Pak Yapto, ya kan? Itu pasti terkait dengan proses ini yang dihadapi oleh keluarga. Itu yang kita jelaskan begini. Tadi kan kalau disampaikan oleh kuasa hukumnya, kalau memang dari pihak Bawanda sendiri ingin minta maaf atau klarifikasi, kenapa mengajukan gugatan atau perdata gitu? Itu dua hal yang berbeda ya. Itu kan lebih dahulu kita ajukan dari kalau sudah dahulu mengajukan gugatan di pengadilan, baru ini muncul. Bawanda seperti apa tadi mediasinya? Seperti apa Bawanda mungkin Maju dikit Mbak. seperti apa mungkin mediasi di dalam tadi Bawanda? Ya intinya saya menjelaskan ya, saya merasa tidak ada maksud melakukan pencemaran nama baik, tapi sekedar memberikan pendapat yang seperti teman-teman lihat dan teman-teman baca, itu aja. Dikatakan katanya Bawanda ingin minta maaf kepada pihak Pak Yokto, benar atau tidak mungkin Bawanda? Dari pihak lawyernya Pak Yokto mengatakan seperti itu. Kita ikutin aja proses hukumnya. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.